Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Talita Podcast hari ini kita akan bincang-bincang ya terkait dengan solusi pembiayaan, solusi investasi yang syar'i bersama Pegadaian Syariah. Hari ini kita bersama narasumber Mas Arif Rosadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Arif Rosadi, aktivitasnya apa Mas Arif? Alhamdulillah, terima kasih teman-teman podcast Talikata. Jumpa lagi dengan saya, alhamdulillah. Saat ini saya aktif sebagai pegawai di Pegadaian Syariah, tugas di Pegadaian Syariah Gatot Subroto, dan juga ya sebagai pegawai ya kita melayani masyarakat dan umat. Baik, terima kasih Mas Arif. Pegadaian Syariah Gatot Subroto. Itu di mana itu Mas Arif ya? Kalau lokasi kantor induknya itu di Bundaran Nangka. Itu di dekatnya BRI itu ada Pegadaian. Kalau dari Jalan Suli itu sebelum Bundaran Nangka dari arah timur. Nah, kalau untuk secara pelayanan Pegadaian Syariah itu ada juga yang satu lagi, itu di Jalan Kartini, Pegadaian Syariah Kartini, untuk yang di wilayah Denpasar Raya. Berarti saat ini di Bali khususnya, itu ada 2 unit cabang Pegadaian Syariah, begitu Mas Arif ya? Ya, alhamdulillah, karena memang penerimaan masyarakat terkait layanan jasa keuangan yang berbasis syariah, terutama Pegadaian Syariah, alhamdulillah kita istilahnya ekspansi dan beberapa cabang induk maupun unit layanan sudah tersebar untuk wilayah Denpasar Raya dan juga satu ada di layanan di Singaraja. Di Singaraja, berarti luas sekali jangkauannya. Mulai dari Denpasar sampai Buleleng begitu Pak Arjab. Terus ini terkait dengan tema kita hari ini ya. Ini kan temanya solusi pembiayaan ya kan. Kemudian solusi investasi. Nah, kalau solusi pembiayaan kita tahu ya, masyarakat yang namanya rezeki itu Allah yang menentukan. Tapi kita pada saat kita kelebihan harta, pada saat kekurangan harta, ada ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan. Nah, mungkin solusi apa yang diberikan Pegadaian dengan misalnya ini saya kebetulan hari ini rezeki saya lebih nih, atau kebetulan saya punya anak, ini mohon maaf ini hari ini misalnya saya butuh bayar UKT anak saya yang lagi kuliah ini Mas Arif. Nah, mungkin tadi sesuai dengan tema yang kita tampilkan tadi, ada solusi dari Pegadaian Syariah. Monggo Mas Arif bisa dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya sedikit memberikan review ulang ya. Beberapa minggu atau bulan terakhir ini kan orang begitu interest dengan emas ya, karena gejolak geopolitik, kemudian permintaan pasar sehingga emas itu secara global tuh mengalami kenaikan, sehingga orang mulai melek terkait investasi itu. Nah, sebenarnya Pegadaian sudah dari jauh-jauh hari selalu menekankan kepada masyarakat pentingnya investasi. Salah satu instrumen investasi yang paling liquid, gampang diuangkan dan menjadi terutama ibu-ibu ya yang gampang untuk dimiliki. Itu kan emas. Nah, Pegadaian selama ini ada produk layanan investasi emas ya dengan skema cicil emas tadi. Nah, di Pegadaian Syariah itu skema cicil itu kita di awal akad diminta uang muka 10%, kemudian untuk berikutnya diangsur sesuai dengan tenor kemampuan. Untuk keping emasnya itu ada 5 gram, 10 gram, sampai 100 gram, 250 gram juga ada. Nah, kunci dari sistem pembiayaan ini adalah akadnya atau nilai harga dikunci di awal. Jadi benefit dari investasi itu ketika terjadi gejolak kenaikan harga emas, nah
apa namanya, harga sudah dikunci dari awal, jadi kita nggak perlu risau untuk apa namanya kita worry dengan kenaikan harga emas. Nah, nanti seiring waktu setoran apa namanya kita setorkan secara bulanan ke Pegadaian, dan emas yang dibeli ataupun di order dari Pegadaian itu sudah diidenkan, dan ketika sudah ready kita simpan dulu sampai apa namanya setorannya lunas baru diserahkan. Nah, seiring waktu 2 tahun 3 tahun kan emas akan naik. Betul, nah, itu betul. apa namanya itulah benefit dari berinvestasi emas. Nah, dalam circle secara apa namanya ini kebutuhan menyeluruh, dalam artian nanti setelah masyarakat atau nasabah kepemilikan emas sudah punya, nah itu dah sebagai alat sedia payung sebelum hujan ya. Ketika seperti tadi anak sekolah butuh UKT, nah kita sudah persiapkan dana darurat, salah satu instrumen yang paling liquid dan punya nilai jual yang tinggi dari zaman Rasul ya, jadi ya Rasulullah seperti yang dulu dikisahkan seekor domba itu kan untuk membeli domba satu dinar sampai sekarang nilainya, dan bahkan itu kan dinaskan dalam Al-Quran sampai akhir zaman tuh emas akan menjadi alat lindung, dan itu merupakan uang Tuhan kalau saya katakan seperti itu, karena kan kayak uang ini uang kertas ciptakan manusia. Terus kayak sekarang digital, kripto dan sebagainya. Jadi emas ini wujudnya real ya kan, menjadi primadona, dan memang sudah menjadi satu kesatuan bahwa dia adalah nilai yang sangat berharga, dan itu memang apa namanya diciptakan Allah Subhanahu wa taala memang untuk ya sebagai keberkahan untuk umat atau ini manusia. Tapi ya kalau kita gunakan dengan sebenarnya, jangan sampai nanti kayak korun seperti itu. Satu lagi nih Mas Arif, tadi kan pembiayaan mulia yang disampaikan seperti itu, pembelian emas ya, pembelian emas kita mendapatkan fisik ini apabila kita kelebihan harta kayak gitu ya, kebetulan mendapatkan rezeki dari Allah kayak gitu. Nah, ini sekarang lagi viral ini adanya apa ya, investasi tabungan digital. Nah, apakah Pegadaian juga seperti itu, memiliki investasi digital atau memang bentuknya berbeda? Ya, jadi seperti ini. Jadi perlu ditegaskan juga, mungkin juga masyarakat juga akhir-akhir ini kan takut. Apakah benar investasi digital yang selama ini ditawarkan di berbagai layanan jasa keuangan itu ada wujudnya emas? Ya, kayak misalnya di Pegadaian sendiri, ya. Jadi kan karena memang untuk memudahkan layanan, kita mengeluarkan produk layanan digital. Kalau kita sekarang ini ada mobile bankingnya atau layanan digitalnya Tring namanya. Jadi pada saat nasabah membeli emas langsung di aplikasi, seketika itu Pegadaian langsungan menyiapkan 1:1. Artinya uang yang disetorkan ke Pegadaian itu langsung disiapkan dalam wujud emas. Jadi jangan khawatir, Pegadaian sudah punya cadangan emas untuk saat ini lebih dari 180 ton untuk apa namanya masyarakat yang telah berinvestasi untuk apa namanya tabungan emas. Nah, nanti pada saat nasabah itu butuh dana lewat aplikasi itu pun bisa ditarik dalam bentuk uang, bisa juga dicetak dalam bentuk fisik, nah, dan juga bisa apa namanya kalau sekarang itu digadai, dimanfaatkan untuk gadai. Manfaat gadai itu seperti jasa titip. Jadi nanti nasabah saldonya di lock, nanti dapat pinjaman sesuai dengan kebutuhan. Nah, nanti ketika sudah ada rezeki, ada niat untuk nyicil atau melunasi, nanti saldo yang di lock itu nanti di-unlock lagi. Jadi tidak langsung loss ininya kepemilikan emas. Karena kalau misalnya kita jual sekarang untuk membeli emas untuk berikutnya kan pasti dengan nilai yang tinggi, akan terasa berat. Jadi lebih baik ya kita titip dulu di Pegadaian. Namanya kebutuhan mendesak kan kita nggak pernah tahu tadi. Tiba-tiba ada kebutuhan mendesak, ya itulah solusinya. Salah satunya pakai layanan digital itu kalau memang apa namanya lebih praktis. Nah, kalau yang tadi skema cicil itu tadi, ketika lunas kan langsung punya fisik. Nah, fisik itu juga bisa
setelah lunas disimpan di rumah, ataupun nanti juga di saat darurat tadi sedia payung sebelum hujan bisa digunakan pada saat nanti butuh dana, mau dijual boleh juga, mau digade juga lebih baik seperti itu. Artinya di sini pada saat saya butuh uang, saya bisa melaksanakan gade dulu barang saya, baik itu dalam bentuk emas, ya kan, perhiasan fisik tadi, maupun tabungan emas seperti itu, Mas, ya. Betul. Tapi kalau saya kelebihan uang, saya bisa investasikan dalam bentuk pembelian emas maupun tabungan emas seperti itu, Mas Arif, ya. Jadi sebenarnya kan kalau kita telah dari sejarah kan memang kekayaan, wujud kekayaan ya sebagai insan manusia kan itu kan dalam wujud emas kan, lebih real dan artinya peka zaman kalau bahasa gitu. Jadi ketika kita butuh dana dengan seketika bisa diuangkan dalam liquid tadi cepat, itu emas kita bisa menjadi penolong tadi. Nah, ketika kita kelebihan rezeki, itu kalau nenek moyang kita, mbah kita kan selalu ngingetin untuk simpen emas, karena ya itu tadi nilainya pasti naik dan juga diuangkan juga gampang, dan ya itu tadi sebagai wujud aset atau kekayaan setiap orang gitu. Jadi real lah gitu, tidak abstrak seperti investasi yang sekarang ini kan marak bodong lah gitu kan, tidak berwujud, dan ketika memberikan janji yang tinggi ternyata ya banyak kasus-kasus yang istilahnya ya merugikan masyarakat seperti itu. Baik, terima kasih pendengar Tali Kata podcast, mohon maaf ini. Jadi pegadaian syariah, apabila kita membutuhkan dana kebetulan untuk kebutuhan sekolah, misalnya bayar UKT, bayar SPP, itu bisa memanfaatkan sebagai solusi pembiayaan. Tadi disampaikan sama Mas Arif nih, bisa gade kalau punya perhiasan, kemudian punya tabungan emas. Kemudian kalau kita punya kelebihan harta, kita juga bisa menabung ya dalam bentuk tabungan emas. Kemudian juga kita bisa beli fisik emasnya. Yang jelas nggak bakal rugi, karena emas itu setiap tahun mengalami kenaikan, dan luar biasa kenaikannya. Di tahun 2025 ke 2026 ini saja, data yang ada itu menunjukkan pertumbuhan sampai 65%, luar biasa. Jadi ya kalau punya uang, alangkah baiknya kita investasikan seperti itu. Begitu Mas Arif ya? Ya betul. Jadi sedikit saya tambahkan dari tren grafik ya, 2 tahun terakhir ini memang sungguh luar biasa kenaikan emas. Tadi disampaikan oleh Pak Arianto juga, dari sepanjang dari 2025 dari Januari sampai Desember tuh sudah tumbuh 50% lebih. Begitu juga tahun 2024 pun mengalami kenaikan sekitar 34%. Nah, artinya bagi orang yang sudah berinvestasi di emas, yaitu sudah menikmati hasil, artinya dia asetnya secara portofolio akan naik kan gitu. Dengan ambil contoh tadi, sama-sama kita nyimpen uang 10 juta dengan 10 gram misalnya. Nah, nanti 2-3 tahun itu tadi yang 10 gram jadi 30 juta, yang 10 juta tetap 10 juta, Pak. Seperti itu kan kalau bahasa sederhana gitu. Nah, terus bagi yang belum berinvestasi tidak ada kata untuk terlambat. Artinya apa? Ya, harga emas sudah mencapai titik sampai sejauh ini. Kalau di dalam emas dunia kan sudah 5.000 US dollar per troy ounce. Artinya ini akan terus prediksi rally hingga 5.500 6.000 US dollar per troy ounce. Artinya kebutuhan emas di tingkat global, baik itu kepentingan geopolitik setiap negara untuk mencadangkan devisa emas, maupun juga secara personal permintaan pasar. Orang sudah mulai melek, oh ternyata tuh ini loh emas itu. Nah, jadi yang tadi disebutkan dari zaman sejarah, dari zaman Rasulullah, kemudian dari masa ke masa sampai nanti ya istilahnya di akhir zaman pun emas ini akan terus menjadi primadona seperti itu, tidak akan lengkang oleh waktu kan gitu. Sedangkan kalau istilahnya, mohon maaf nih, kalau uang itu sebenarnya kan ciptakan manusia kan. Jadi secara ininya tuh emas itu
lebih punya nilai ya banyak ini. Kalau dipakai untuk perhiasan itu kan kemewahan, keanggunan, kan itu kan kalau bahasanya seperti itu. Dan itu menjadi simbol kemasyhuran kan gitu. Kayak istilahnya medali emas kan gitu kan, medali perak itu nomor 2. Jadi seperti itu. Betul. Dan ibu-ibu juga istilahnya yang menjadi simbol ini kecantikan kalau bahasanya itu kan emas ya, gitu. Nah, emas itu jadi bisa dipakai sedia payung sebelum hujan, bisa dicariin untuk kebutuhan mendesak, diuangkan. Nah, sekarang caranya Mas Arif. Caranya bagaimana supaya saya bisa mendapatkan emas di Pegadaian ini, dan kemudian kalau saya butuh dana, misalnya saya butuh uang untuk bayar UKT. Nah, caranya bagaimana? Mungkin prosesnya barangkali ada beberapa pendengar yang belum tahu ya dari tadi kata posket ini. Ya, jadi saya jelaskan untuk sistem gade di Pegadaian. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pendengar Tali Kata Podcast yang butuh dana, yaitu bisa mengagunkan perhiasan tadi, perhiasan ataupun sekarang lagi ngetren kan investasi emas batangan logam mulia kan. Terus yang digital juga aplikasi digital Tring itu juga tabungan emas digital itu juga bisa sebagai agunan. Nah, nanti itu dititipkan di Pegadaian dengan akad rahan titip, kemudian dapat pinjaman, misalnya keperluan 10 juta. Nah, nanti dah dicicil, ada skema yang cicil 4 bulanan, kan. Nanti itu untuk munahnya atau jasa titipnya murah kok. Cuma sekitar 0,92% dari tafsiran. Artinya sangat terjangkau. Kemudian ada juga yang sistem skema yang setoran bulanan. Artinya kalau memang nasabah atau masyarakat seperti gaji bulanan, kalau memang lebih ini worth it untuk setoran bulanan juga bisa. Nah, nanti kalau ada rezeki bisa dicicil, bisa dilunasi sewaktu-waktu. Seperti itu. Satu lagi yang menarik tadi terkait dengan aplikasi Tring nih. Ya. Ini kan artinya ada aplikasi yang memudahkan nasabah untuk mendapatkan baik itu pembiayaan maupun investasi kayak gitu Mas ya. Dan juga dimudahkan untuk tidak harus datang ke outlet gitu Mas Arif ya. Betul. Jadi luar biasa ini Pegadaian sekarang ada fasilitas Tring. Coba bisa dijelaskan Mas Arif ya. Ya, jadi untuk yang gen Z atau gen alpha beta ini nanti kan orang trennya kan mager ya. Terus kemudian layanan tuh langsung serba cepat dan tidak bisa sewaktu-waktu, artinya malam hari ketika Pegadaian tutup lewat aplikasi dalam satu genggaman itu bisa memberikan bantu layanan. Misalnya tadi saya sampaikan punya saldo tabungan emas di aplikasi digital tadi. Ketika malam-malam tiba-tiba butuh saudara ada sakit misalnya atau keperluan, bro pinjam dong uang sebentar untuk ini keperluan 1 juta 5 juta. Nah, nggak perlu khawatir, aduh ini Pegadaian mana yang masih buka jam 8 malam ya gitu kan. Nah, di aplikasi Tring itu tadi saldo yang kita punya, saldo tabungan itu kita bisa gadekan di aplikasi. Nah, nanti di situ langsung saldo itu di lock, nanti langsungan masuk ke ini pembiayaan, nanti langsung ditransfer ke rekening seperti itu. Nah, begitu juga nanti ketika ada rezeki, saya belum sempat ke Pegadaian, nah nanti langsung bisa dilunasi di aplikasi. Cuma kalau memang gade pakai perhiasan ya, pada saat lunas langsung ke outlet untuk ngambil barang yang dititipkan. Nah, tapi untuk yang tadi aplikasi itu tadi untuk memudahkan layanan, baik itu pas pada saat butuh dana, pencairan dana tadi, pembiayaan tadi berdasar akad rahan titip, ataupun nanti pelayanan pembayaran untuk memudahkan ketika ada pembayaran bulanan itu tidak perlu ke Pegadaian, termasuk tadi skema cicil emas tadi kan itu setiap bulan rutin setoran. Nah, kalau memang nggak sempat karena kesibukan aktivitas kayak pegawai ataupun ini pengusaha, bisa lewat aplikasi Tring seperti itu. Baik, terima kasih Mas Arif. Ini satu lagi Mas Arif ini. Tadi kan Pegadaian Syariah ya. Kan ada juga Pegadaian konvensional, kemudian ada institusi lain yang bergerak di bidang gade. Mungkin ada pembeda ya. Pembeda apa sih yang menyebabkan ada perbedaan antara Pegadaian Syariah dengan yang lainnya itu?
Baik. Jadi pegadaian mungkin ada pegadaian syariah. Kalau secara institusional kita masih dalam naungan BUMN atau sekarang ini kan Danantara Pak ya. Ya. Nah, dalam naungan Danantara. Tetapi kalau kita untuk pelayanan kita pakai akad syariah ya, Rahan, dan itu kan sebagai alternatif kepada masyarakat yang memang lebih meyakini, lebih tertarik interest dengan layanan syariah. Yang jelas kita untuk layanannya baik itu misalnya produk-produk syariah bisa juga kok di-channelingkan di pegadaian konven. Tadi contohnya misalnya ada kita program Arum Haji seperti itu. Itu pembiayaan untuk daftar porsi haji. Itu kan produk pegadaian syariah, tetapi kita bisa channelingkan di layanan pegadaian. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu yang ada di Tabanan ataupun di negara yang tidak ada pegadaian syariah, itu bisa juga datang ke pegadaian konven untuk informasi lebih lanjut mengenai program Arum Haji itu tadi. Nanti akan dibantu oleh pegadaian yang di negara misalnya, nanti akan untuk di-channelingkan untuk program pembiayaan porsi haji. Ya, artinya walaupun ya mungkin di salah satu daerah yang tidak ada outlet pegadaian syariahnya, bisa memanfaatkan channel-channelnya yang ada di pegadaian untuk bisa mengakses pegadaian syariah. Adapun yang tadi fasilitas aplikasi Tring itu bisa dimanfaatkan karena tidak terbatas waktu kayak gitu ya Mas ya. Sama tadi Pak, saya singgung yang mengenai Arum Haji. Ini kan pas lagi momentum Ramadan Pak. Betul. Jadi untuk menggugah masyarakat mengenai Arum untuk panggilan untuk ke tanah suci Baitullah. Jadi pegadaian kan juga mengeluarkan produk namanya Arum Haji, pembiayaan porsi haji. Jadi skemanya untuk mendapatkan porsi haji yang didaftarkan di Kemenak, kita kan harus menyetorkan dana senilai 25 juta. Nah, pegadaian itu memfasilitasi pembiayaan dengan cara akad Rahan tadi menitipkan 3,5 gram logam mulia atau kurang lebih sekitar 8 juta atau sekitar 5 gram lah kurang lebih untuk perhiasan untuk yang emas 75%. Nah, nanti itu dititipkan di pegadaian. Nanti saat itu nasabah datang ke pegadaian, kemudian nanti dibukakan rekening bank sehingga nanti sebagai syarat didaftarkan di Kemenak untuk menerima SPPH. Nah, nanti nasabah itu langsung juga dibantu sama petugas pegadaian untuk didaftarkan di Kemenak sampai mendapatkan porsi haji seperti itu. Nah, nanti untuk berikutnya nasabah sambil menunggu daftar keberangkatan haji itu bisa disetor sedikit demi sedikit. Mengingat nomor antrian haji itu dari tahun ke tahun akan terus meningkat waktu yang semakin lama. Kalau bukan sekarang, ya nanti kalau mau nunggu pada saat kita uzur 20 tahun lagi, karena untuk di data itu misalnya di Provinsi Bali sendiri itu untuk daftar haji itu sampai 20 tahun Pak. Ya, jadi untuk salah satu misalnya untuk biaya persiapan anak-anak kita yang masih muda juga bisa kita daftarkan Pak, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Arif. Jadi tadi banyak sekali informasinya, apalagi kalau kita bisa menginvestasikan uang kita dalam bentuk tabungan emas maupun kita beli emas ya. Bisa digade, ya kan, tadi disampaikan Mas Arif. Kemudian bisa dipakai untuk haji kayak gitu Mas Arif ya. Jadi semua solusi bisa terselesaikan dengan pegadaian syariah. Yang terpenting adalah bagaimana niat kita kayak gitu ya. Pada saat kita butuh dana, ada pegadaian syariah yang akan memberikan solusi dengan cara gade. Baik itu kita memiliki barang maupun kita memiliki tabungan emas kayak gitu Mas ya. Kemudian kalau kita ada kelebihan uang, kita bisa juga mendapatkan emas, menginvestasikan uang kita dalam bentuk emas. Kemudian emas-emas itu yang kita miliki, baik itu di bentuk tabungan emas maupun dalam bentuk fisik emas, bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lain kayak gitu Mas ya. Baik, terima kasih tadi Talita Podcast pendengar yang saya hormati. Jadi apa yang disampaikan Mas Arif ini adalah solusi yang terbaik menurut saya ya. Karena
di satu sisi pada saat kita memiliki uang, kadang-kadang tergerak hati kita untuk belanja kemana-mana, dan itu tidak akan ada puas-puasnya. Bisa jadi uang kita bisa habis. Nah, solusinya bagaimana? Kita menabung di Pegadaian Syariah dalam bentuk tabungan emas maupun kita beli emas yang nanti ke depan akan bermanfaat untuk kita, baik itu untuk pendidikan anak kita maupun kebutuhan yang lainnya. Saya kira demikian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.